Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang materi hidrokarbon. Nah, sebelum itu kalian harus tahu tujuan kita belajar hari ini. Nah, ini ada beberapa poin tentang tujuan kita. Silahkan dibaca. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. Tidak usah dibaca. Nah, adapun subbab atau pembahasan kita hari ini ada 5. Yang pertama, pengantar senyawa karbon. Yang kedua, identifikasi karbon. Yang ketiga, kekhasan atom karbon. Yang keempat, klasifikasi hidrokarbon. Yang kelima, tata nama hidrokarbon. Nah, itu poin utama untuk hari ini. Nah, kita ke pembahasan pertama, yaitu sebelum kita mengetahui definisi hidrokarbon, kita harus ketahui dulu sejarahnya ya. Nah, yang pertama kita ke pembahasan pengantar senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini sendiri ditemukan oleh peneliti yang namanya Friedrich Wöhler. Nah, pada tahun 1828. Nah, ini peneliti dia mau mengetahui di mana sih kita bisa mendapatkan atom karbon tersebut, dari mana asalnya. Nah, dia meneliti, kan kita ketahui selama ini bahwa karbon itu dapat diambil atau sumbernya itu dari makhluk hidup. Nah, ini Friedrich dia melakukan penelitian bagaimana caranya mendapatkan karbon dari bukan makhluk hidup. Artinya kan makhluk hidup itu biasa dikatakan senyawa organik atau alami, sedangkan yang buatan namanya anorganik. Nah, ini Friedrich berinisiatif melakukan penelitian bagaimana caranya mendapat karbon dari senyawa anorganik. Nah, selanjutnya ini dia penemuan Wöhler. Jadi, senyawa karbon dapat disintesis dari senyawa anorganik, di samping dapat berasal dari makhluk hidup atau senyawa organik lainnya. Jadi, dari makhluk hidup dia mensintesis senyawa organik menjadi senyawa anorganik dengan bantuan makhluk hidup. Nah, dia berhasil. Makanya sekarang kita dapat menemukan senyawa karbon dari senyawa karbon yang dibuat sendiri. Ya. Selanjutnya itu tadi pengantar senyawa karbon. Nah, selanjutnya kita ke identifikasi karbon. Identifikasi karbon itu bagaimana melihat karbon yang sebenarnya. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah katakan bahwa yang menemukan karbon itu adalah Friedrich ya. Nah, sekarang Ibu mau lanjutkan ke identifikasi karbon. Bagaimana melihat bagaimana melihat karbon tersebut atau karbon yang seutuhnya. Nah, di senyawa organik ini atau sumbernya dari makhluk hidup, bagaimana kita melihat unsur karbon tersebut. Nah, contohnya itu seperti pembakaran sate ya. Kalian bisa lihat di sini. Apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Nah, jadi kesimpulannya sumber atom karbon berasal dari pembakaran atau hasil pembakaran yang cukup lama sehingga menghasilkan jelaga hitam. Jelaga hitam itu kayak arang, apalagi pokoknya yang hitam itu. Nah, itu namanya atom karbon. Jadi dalam sate ataupun jagung mengandung karbon, karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas adalah contoh-contoh zat lain yang mengandung karbon. Jadi yang hitam itu, ada juga di dalam pensil.
pensil itu yang warna hitam itu juga namanya karbon ya. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa sumber karbon tersebut ada pada reaksi pembakaran. Contohnya ini. Nah, sekarang kita ke kekhasan atom karbon. Kekhasan itu kayak karakteristik ya, karakteristik khas dari atom karbon. Nah, di sini kita belum berbicara hidrokarbon, baru karbonnya. Ya, jadi kita belum mengetahui apa sih definisi hidrokarbon tersebut, kenapa kita harus mempelajarinya. Nah, sebelum itu Ibu mau jelaskan dulu karakteristik atom karbon. Nah, yang pertama itu unsur kimia dengan lambang C. Ya. Terus yang kedua nomor atomnya atau Z, toh dilambangkan dengan Z, ada 6, golongan 4A. Nah, dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2 dan 2p4. Elektron valensinya 4. Jadi dapat membentuk isotop atau dapat membentuk ikatan kovalen. Jadi itu adalah kekhasan atom karbon. Nah, yang kedua, kekhasan atom karbon yang kedua itu dapat membentuk rantai karbon. Yang pertama ikatan tunggal, yang kedua ikatan rangkap 2, ini bedanya ada di warna merah. Terus ikatan rangkap 3. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke definisi hidrokarbon ya. Jadi, senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon dinamakan hidrokarbon. Jadi hidrokarbon adalah senyawa yang memiliki dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hidrogen dan unsur karbon. Nah, hidrokarbon sendiri dapat berupa atau dapat membentuk rantai terbuka yang disebut alifatik dan rantai tertutup yang disebut siklik. Nah, kalian dapat lihat perbedaannya di sini. Rantai terbuka atau alifatik itu ada dua, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Maksudnya jenuh itu dia ikatan tunggal, dia jenuh berarti tidak bisa mengikat atom yang lain karena hanya tunggal. Terus tak jenuh itu tidak jenuh, maksudnya dia bisa mengikat ya, dia bisa mengikat atom yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita ke tata nama hidrokarbon. Tata nama hidrokarbon itu ada dua, yaitu yang pertama nama trivial dan nama IUPAC. Ibu sekarang mau kasih tugas. Tugasnya itu cari nama trivial dan nama IUPAC tentang senyawa hidrokarbon. Ya, baik, itu saja dari Ibu. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang. Jika ada yang kurang silakan bertanya. Ibu welcome. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.